Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa ja'alal aqidatal islamiyatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, kesehatan, sehingganya bisa bertemu kembali. Beberapa minggu kita libur dulu ya, karena ada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berjumpa, bertatap muka dengan teman-teman sekalian. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Pemirsa dan teman-teman dimanapun berada, silahkan saksikan video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Like, share, komentar kalau ada hal-hal yang ingin dikomentari, ataupun pertanyaan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang konsisten dalam kebenaran. Apa itu konsisten dan apa itu kebenaran? Kita akan bahas bahwa seseorang ketika dia mencintai sesuatu, meyakini sesuatu, biasanya dia akan konsisten ya, melaksanakan itu. Kayak istiqomah, kata lainnya istiqomah ya, konsisten dalam arti istiqomah, terus menerus dia laksanakan hingga ada sesuatu hal yang ia dapat. Kalau hal-hal yang dikonsistenkan itu adalah dunia, yang dia dapatkan adalah dunia ya. Misal orang bekerja ya, orang bekerja itu ketika dia mencintai pekerjaan itu dan ada sesuatu hal yang ia dapatkan dari pekerjaan itu dia akan konsisten, itu konsisten terus. Begitu pula pelajar, kalau dia mencintai apa yang dipelajarinya ya, atau dia mencintai orang yang mengajarinya, maka dia akan senantiasa konsisten untuk melaksanakan hal itu. Dan dari belajar itu dia mendapatkan hal-hal yang ingin dia dapat ya. Artinya adalah bahwa ketika orang ingin konsisten, yang dilakukan adalah mencintai, meyakini sesuatu yang dia kerjakan, dan dia harus mengenal apa yang dia kerjakan. Kalau tadi pekerjaan, dia kenal bahwa kerjaannya itu seperti ini, hasilnya itu seperti ini, akhirnya dia konsisten. Begitu pula dalam hal belajar tadi, dia tahu apa yang dia dapatkan dari belajar itu ya. Kemudian dia cintai itu, dia yakini itu, sehingga dia bisa konsisten seterusnya. Nah, begitu pula dengan konsisten ini dalam hal kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya, kebenaran itu adalah apa? Dalam hal ini yang kita bahas adalah Islam. Islam itu adalah sumber daripada sumber kebenaran. Ya, yaitu Islam. Apa yang dikatakan Islam benar, benarlah dia. Apa yang dikatakan Islam itu tidak benar, maka dia tidak benar. Ya, Islam kan seperti itu. Yang dimana sumbernya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Islam ini mencakup semuanya. Ya, karena kalau kita membahas bahasan para ulama ya, Islam ini mengatur segala hal. Makanya di dalam ayat itu dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul.
Ini Quran surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika kamu berlainan pendapat tentang syai'in di situ menggunakan isim nakirah yang berarti semuanya, ya, karena isim nakirah ini sifatnya umum, dia semuanya, mencakup semuanya. Walaupun nanti para ahli bahasa, isim nakirah itu dibagi ke beberapa tingkatan. Ada tingkatan adnan nakirah, ada wasatan nakirah, ada a'lan nakirah. Ada yang dasar, pertengahan, kemudian ada yang paling tinggi. Nah, kata syai'in di ayat ini dia menggunakan ungkapan isim nakirah dengan arti yang paling tinggi. Artinya apa? Mencakup segala sesuatu. Ketika kita berlainan pendapat tentang segala sesuatu, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikanlah segala sesuatu itu kepada apa? Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini Allah adalah Al-Quran, Rasulnya itu adalah sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini juga sebagai penunjuk bahwa selain Al-Quran, sunnahnya Rasulullah, yaitu hadis, itu juga menjadi sumber hukum di dalam Islam. Walaupun nanti kalau kita belajar, dan sudah pernah saya bahas juga, bahwa Al-Quran dan hadis itu ada perbedaan-perbedaan, ya, bahwa kalau Al-Quran itu pasti mutawatir, kalau hadis nanti tinggal diteliti saja perawi-perawinya, ya, nanti kita bisa belajar ilmu mustalatul hadis yang berkaitan tentang tentang hadis ini, ya. Dan mutawatir hadis itu ada yang mutawatir dan ada yang tidak. Nah, ini kalau kita belajar nanti ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Nah, itu nanti kalau bahasannya adalah ilmu hadis. Intinya adalah bahwa Al-Quran kemudian hadis yang menjadi sumber Islam itu tadi, itu membahas semua permasalahan, membahas semua permasalahan, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari bisa bangun tidur sampai tidak bisa bangun-bangun lagi, semuanya tercakup di dalam Islam, ya, mulai masuk toilet sampai masuk ke dalam istana, semuanya diatur di dalam Islam. Makanya Islam ini harus kita kenali, sehingganya kita cintai, kita yakini, kemudian kita amalkan, kemudian kita konsisten dalam Islam ini, yang dimana tadi kita diwajibkan untuk masuk ke dalam semuanya, yang masuk dalam hal kehidupan kita, dalam hal segala-galanya. Karena memang segala-galanya dibahas di dalam Islam, ya. Ini yang pertama, bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, ini kemudian yang kedua, Islam itu juga sebagai fitrah. Buka Quran surah Ar-Rum ayat 30, bahwasanya hadapkanlah wajahmu kepada apa? Agama fitrah. Agama fitrah itu siapa? Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam, ya. Ibarat ikan, fitrahnya itu adalah hidup di air. Ikan kalau sudah tidak hidup di air, menggelepar-gelepar dia, siap untuk dimasak, siap untuk dibakar, ya, dan seterusnya. Begitu pula Islam, manusia itu ketika dia tidak mengenal Islam, tidak mengambil Islam sebagai jalan hidupnya, dia tidak hidup pada fitrahnya. Dia akan, yaitu tadi, kalau ikan menggelepar, kita juga akan menggelepar. Maksudnya ya hidupnya tidak terarah, tidak teratur, ya kan? Kemudian dengan Islam itu kita tidak mudah diadu domba, kita tidak mudah dipengaruhi oleh kaum-kaum yang lainnya. Ya, kalau kita mengenal Islam, nah kita akan ada pada rel jalur yang benar. Ya, ini ibarat kereta juga, kalau dia pada relnya, dia akan terus berjalan sesuai dengan rel itu dan teratur.
Ketika kereta itu lepas daripada relnya, dia akan kemana-mana, terjadi kecelakaan dan seterusnya. Begitu pula manusia ketika tidak berada pada relnya, yaitu Islam, maka selesailah hidupnya. Nah ini Islam, ya, yang dimana rel kita itu adalah Islam, ya. Para ulama membagi Islam itu, bahasan-bahasan Islam itu menjadi 3. Ada hablum minallah. Hablum minallah ini adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Nah itu juga dibahas di dalam Islam. Bagaimana kita bertauhid, berakidah yang benar, bagaimana kita beribadah. Nah itu diatur di dalam Islam. Kemudian yang kedua, hablum minan nafs. Aturan yang mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Apa aturan Islam mengenai hubungan ini, ya, yang mengatur hubungan ini, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu adalah bagaimana menempelkan sifat yang baik pada diri kita, menempelkan akhlak yang baik pada diri kita, ya, termasuk juga nanti dalam hal pakaian, bagaimana pakaian-pakaian yang sesuai dengan Islam, ya, itu diatur. Bagaimana memasukkan dalam tubuh kita ini makanan dan minuman, bagaimana memasukkan pada diri kita ini ilmu dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada hubungan kita dengan diri kita sendiri, ya, diatur semuanya. Mengenai makanan tadi, mana yang halal, mana yang haram, mana yang thayyib, mana yang tidak, itu sudah dibahas di dalam Islam, baik makanan maupun minuman. Kemudian yang ketiga, hubungan yang mengatur diri kita dengan diri yang lain, manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hablum minan nas, aturan yang mengatur hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Hubungan ini nanti dalam Islam ada aturan-aturannya, bagaimana mengatur agar antara manusia yang satu dengan manusia yang lain berjalan dengan baik hubungannya, ya, sesuai dengan yang diinginkan Allah. Nah itu ada aturannya. Bagaimana nanti hubungan kita dengan sesama muslim, bagaimana pergaulan kita dengan yang non muslim, itu semuanya diatur, ya, berkaitan dengan tasamu, toleransi, mana hal-hal yang bisa ditoleransi, mana hal-hal yang tidak boleh ditoleransi, itu ada di dalam Islam, mengatur hubungan kita dengan non muslim tadi. Begitu pula tadi yang mengatur dengan diri kita dengan sesama muslim, ya kan, yang salah satunya ya harus saling mencintai, ya, mencintai dalam hal yang positif, ya, sesuai dengan Islam dan seterusnya, ya. Nah di sini nanti ada yang berkaitan dengan sistem pergaulan, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem pemerintahan dan sebagainya. Semua diatur di dalam Islam untuk mengatur hablum minan nas ini tadi, hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah ini adalah aturan-aturan di dalam Islam yang mencakup semuanya, ya, semuanya diatur, ya kan, yang menjadi fitrah kita, yang mestinya itu yang kita ikuti, yang dimana ya, di dalam hadis itu dikatakan, bayangkan masalah lalat aja itu dibahas. Ketika lalat itu masuk ke dalam tempat air yang ingin kita minum, ya kan, ketika dia tercelup situ, dikatakan dalam hadis, masukkan dulu sekali baru ambil lalu dibuang. Nah, itu bayangkan itu. Masalah yang seperti itu aja diurus. Masalah potong ayam aja diurus, ya kan. Apalagi dalam hal nanti yang besar-besar yang mengatur hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Masalah ekonomi, pemerintahan, ya, masalah sosial dan sebagainya. Nah, inilah Islam yang mesti kita ikuti, yang mesti kita cintai, yang hebat, ya. Mengatur semua kehidupan kita, yang kalau kita laksanakan itu maka kita berada pada rel yang benar, pada fitrah kita, ya. Maka dari itu, nah di sini nanti kita pentingnya konsisten terhadap agama kita, ya. Kalau di minggu-minggu yang lalu kita membahas tentang pergaulan, percintaan, ya. Nah itu adalah baru salah satu bagian saja, ya kan, yang dimana kalau kita itu laksanakan, akan sehat itu pergaulan kita, ya kan.
Kalau masalah percintaan juga diatur, akan sehat juga cinta kita, ya. Agar cinta kita itu berada pada rel yang benar, bukan pada rel yang salah, ya. Baik dengan sesama jenis, apalagi nanti dengan yang tidak sesama jenis. Kita dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Seperti itu. Kalau diatur maka akan baik, ya. Makanya disinilah pentingnya kita konsisten, ya, konsisten. Nah, maka dari itu di dalam Al-Quran, nah ini ada Quran surah 11 ini ayat 112. Di situ dikatakan fastaqomu, ya. Langsung saja saya sebutkan artinya, maka tetaplah istiqomah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bima ta'malun. Di situ Allah mengatakan beristiqomahlah, ya, istiqomah. Nah, di sini kita diminta istiqomah. Istiqomah pada jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah jalan Allah, jalan Islam. Istiqomah. Dan jangan di sini juga dikatakan melampaui batas, ya. Jadi kita garis bawahi pada istiqomahnya. Allah memerintahkan kita istiqomah, ya, senantiasa konsisten menjalankan apa-apa yang sudah kita yakini, ya, yang menjadi akidah kita, yang menjadi syariat untuk kita, ya. Karena Islam tadi, Islam itu yang intinya adalah dua, ya, yaitu tadi akidah dan syariat. Akidah dan syariat yang berkaitan dengan keyakinan, akidah yang berkaitan dengan aturan-aturan kehidupan itu adalah syariat, yang dimana bahasannya sangat luas sekali dalam Al-Quran, hadis, apalagi nanti yang dibahas oleh para ulama di kitab-kitabnya, ya, mulai kitab tauhid. Itu banyak sekali yang membahas tentang bahasan syariat, bahasan fikih dan seterusnya. Itu banyak sekali dibahas para ulama, seperti itu. Maka itu kita laksanakan Islam, karena di sini dikatakan Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, ya. Kita istiqomah terus, ya. Sebagaimana orang istiqomah itu istiqomah, ya, istiqomah menjalankan kebenaran. Walaupun nanti dalam perjalanan kita istiqomah itu banyak sekali itu godaan-godaan, ya. Contohnya tadi yang kita bahas adalah masalah misalnya dalam hal pergaulan. Kita tidak ingin pacaran misalnya, kita tidak ingin berdua-duaan, itu banyak itu yang menggoda, ya. Banyak juga cobaan itu, ya. Kamu masa nggak pacaran, ya kan? Jangan-jangan kamu suka sesama jenis, ya. Ada teman saya dulu seperti itu, ya, tidak mau pacaran diolokin. Jangan-jangan suka sesama jenis. Ada yang WA sama saya itu teman ini konsisten, ya, luar biasa sekali. Kalau ketemu di sekolah itu bawa Quran kecil, mushaf, dia kantongin, kemudian dia baca. Kemudian anti sekali sama yang namanya pacaran. Kemudian ada teman yang lain WA kepada saya, dia mengatakan si fulan itu suka sesama jenisnya, kok nggak mau pacaran dan seterusnya. Ini salah satu, ya, seperti itu. Dulu juga ada satu buku yang berbicara tentang itu, ya. Dia mengatakan jangan-jangan ini kafenya ini untuk yang penyuka sesama jenis ini, kok semuanya laki-laki, ya. Ada satu buku dulu pernah saya baca, judulnya itu Latansa Mal Cafe, Male Cafe. Coba baca bukunya, itu terbitan Gema Insani Press. Itu ketika konsisten tidak mau pacaran, misalnya tidak mau berikhtilat, ada saja itu yang mengatakan seperti itu, ya. Ada juga mengatakan sok suci, sok alim. Nah, itu terdengar sampai ke telinga kita.
begitu kita konsisten, banyak sekali itu ujian-ujian, cobaan-cobaan, ya kan? Begitu pula misalnya ketika kita dakwah misalnya, ya, ketika kita dakwah itu banyak sekali ujian-ujian, cobaan, mulai dari ujian pribadi kita, dari keluarga, apalagi misalnya yang dakwah ini baru taubat, wah itu sudah, wah kamu aja baru aja anak kemarin sore tobat sudah mau sok-sok dakwah, ya kan, sok-sokan dakwah. Dulu juga saya pernah ketemu seorang teman juga, dia teman ini dulunya mantan boleh dikatakan mantan preman lah, anaknya nakal lah, ya nakal seperti itu. Kemudian dia lambat laun karena dia pergaulannya itu dekat masjid ya. Suatu ketika dia pergi sholat, lama-lama dia barangkali merasa nyaman dengan sholatnya, akhirnya rajin sholat dia. Rajin sholat, rajin ke masjid, lama-lama dia bergaul dengan orang-orang yang suka ke masjid. Lama-lama dia rajin ikut juga berdakwah, ya, walaupun di sekitar lingkungan dia saja begitu ya. Tidak tidak ceramah sana sini. Karena ingat dakwah itu tidak hanya ceramah, ya kan, bisa dengan mendekati orang-orang di lingkungan, mendekati keluarga, mengajak dia kepada kebaikan, itu bagian daripada dakwah. Nah, si teman ini ketika dia mengajak orang pada kebaikan, ya, ngajak orang sholat, ngajak orang pada Islam, dia dihina sama orang-orang yang dia ajakin itu. Apa dia bilang? Saya ingat betul itu perkataan teman yang menghina dia. Allah, kamu ini jangan so alim lah. Dia pakai peribahasa ya, pakai pengandaian. Katanya begini, perbaiki dulu motormu, ya kan? Jangan kamu urusi motor orang lain. Apa maksudnya? Ya jangan dakwah dulu, dirimu aja dulu perbaiki, baru kau urusi orang lain, perbuatan orang lain, kan seperti itu. Dalam hati saya kan padahal bisa sambil memperbaiki motor kita, sambil bantu orang perbaiki motornya. Saya buat mengandai-andai dalam diri saya sendiri, tapi saya salut sama teman saya ini, luar biasa dia. Entah di pasar, di ketemu orang pas lagi santai nyantai itu dia ngalir aja tuh menyampaikan kebaikan, ya. Ini ada seseorang, cuma nggak saya sebut ya, inisialnya juga nggak usah saya sebut. Seperti itu tantangannya itu kan ada saja seperti itu, tantangan dakwah itu, ya kan, mulai dari yang seperti itu, mulai dari sampai hal-hal yang berat, sampai dipukuli misalnya, atau misalnya sampai dibenci oleh keluarga, itu biasa saja. Ya, sebagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi cobaan yang luar biasa, tetapi beliau dan para sahabat tetap konsisten. Ya, nah di dalam kitab Min Muqawimat Nafsiyatil Islamiyah, nah ini ada di hadapan saya. Di sini dijelaskan banyak sekali ya ujian-ujian dakwah yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabat, mulai dari penyiksaan ya, penyiksaan atau pemukulan. Nah di sini ada hadisnya. Ini hadis dari Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Di sini dikatakan laqad darabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ghasyiya alaihi faqama Abu Bakrin radhiyallahu anhu faja'ala yunadi wa yaqulu wailakum ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah qalu man hadha qalu hadha banu abi Quhafatal majnun, yang artinya ya, kafir Quraisy telah memukuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau pingsan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri dan berteriak, binasa kalian. Apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Mereka berkata, siapa ini? Mereka berkata lagi, orang ini adalah anaknya Abi Quhafah yang gila. Coba kita lihat ya, yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipukuli ketika menyampaikan Islam. Ya. Tapi kita lihat dalam sirah, dalam sejarah
Islam, apakah Rasulullah berhenti dia berdakwah karena dengan dipukul tadi? Tidak, lanjut terus. Diologi majnun lah, segala macam. Majnun itu gila. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap konsisten, tetap komitmen, ya, menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan oleh manusia. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita untuk dalam konsisten ini, ya. Kemudian, nah di sini juga dikatakan mengikat, ya. Salah satu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah Islam ini mengikat. Nah ini, ya, di sini ada diceritakan dalam Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dan Masjid Kufah, ia berkata, demi Allah, aku melihat diriku sendiri ketika Umar telah mengikatku karena keislamanku. Nah di sini Umar pada saat itu belum masuk Islam. Andai saja gunung Uhud hilang dari tempatnya disebabkan oleh apa yang kalian lakukan terhadap Utsman, pasti dia pun akan tetap konsisten seperti itu. Subhanallah, ya. Dalam riwayat Al-Hakim dikatakan, ia mengikatku dan ibuku. Ia berkata, hadis ini sahih, memenuhi syarat Muslim. Nah ini, ya, yang dilakukan oleh Umar, ya, mengikat. Kemudian ada juga di sini dikatakan tekanan, ya, dilakukan oleh keluarga, tekanan dari ibu, ya. Nah di sini kemudian ada juga dijemur di bawah terik matahari, ya kan, sebagaimana yang didapati oleh sahabat Bilal, ya kan. Pada saat itu diketahuan dia masuk Islam, kemudian diambil, dia dibawa ke tengah padang pasir, kemudian ditindihkan batu di atasnya. Disuruh dia melepaskan keyakinan itu, melepaskan Islam, tauhid kepada Allah. Namun apa yang dia lakukan? Dia mengatakan Allah Ahad, Ahad. Maksudnya Tuhanku yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap semangat, tetap berpegang teguh, konsisten dalam keislamannya, ya. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir juga pada saat itu melarang tampil. Ketika ada sahabat atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin tampil menyampaikan Islam, nggak diperbolehkan. Melempar batu, ya. Rasulullah juga pernah dilempari kotoran, ya, kotoran unta dan lainnya. Nah di sini juga diriwayatkan, ya, dari Imam Bukhari. Kemudian di sini juga dikatakan berusaha menginjak leher dan menaburkan tanah ke wajah. Nah ini dilakukan orang-orang kafir Quraisy, ya, memboikot sehingga terjadi kelaparan orang-orang Islam pada saat itu, sahabat dan Rasul, ya. Kemudian mengolok-ngolok, mengejek. Nah ini, ya, yang sering terjadi ke kita kalau sekarang itu, ya, paling barter, ya, mengolok, diolok-olok, ejek, ya, minimal di sosial media. Seperti itu, ya. Jadi apa yang terjadi para sahabat kepada apa yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, nah ini cukup menjadi contoh kepada kita bahwa kita itu harus konsisten dalam kebenaran. Sebagaimana juga dulu mereka ketika mendapatkan cemoohan, ejekan, penyiksaan, ya, sampai diikat tadi, ya kan. Apalagi kalau kita lihat kisahnya Ammar bin Yasir, ya kan, seperti itu. Kemudian dibawa ke bawah terik matahari yang panasnya luar biasa, ya. Kalau di padang pasir, ya, beda dengan suhu kita, panas-panasnya kita, ya, masih tahan. Tapi kalau di padang pasir itu luar biasa panasnya. Bahkan saya pernah dikasih tahu teman di sana itu yang sudah naik haji, kalau musim panas di sana itu, di Arab itu, jangankan suhunya, anginnya aja kalau bertiup itu panas. Kebalikannya kalau malam dingin, ya, seperti itu, ya. Jadi
kita istiqomah sebagaimana dulu Rasulullah, kita lihat kisahnya tadi luar biasa sekali, sampai diejek, dilempari kotoran tetapi tetap istiqomah. Kalau kita ya paling diejek, diolok. Tapi akhir-akhir ini juga luar biasa ya, banyak ulama-ulama kita ya, banyak para aktivis dakwah, ketika dia menyampaikan kebenaran, apa yang mereka dapatkan dijerat dengan undang-undang ITE dan seterusnya, ya kan, akhirnya harus rela dipenjara dan seterusnya. Itulah ujian kita dakwah ya. Akan tetapi ya mudah-mudahan juga kita terhindar dari itu ya, dengan terus berdakwah ya, seperti itu. Jadi kita menyikapi sesuatu ya harus pada tempatnya, jangan ketika ada ujian malah berhenti dakwah, berhenti berislam dengan baik ya. Tidak seperti itu, kita tetap harus konsisten terus. Tetapi juga kita berdoa, kita berusaha, jangan juga ujian-ujian itu kita dapati terus ya. Seperti itu, kita juga berusaha bagaimana dakwah kita ini tetap mulus, ketika kita menjalankan Islam ini tetap konsisten ya. Seperti itu, berusaha. Nah ketika kita sudah maksimal berusaha, di pertengahan itu ada saja ujian-ujian, nah pada saat itulah kita bersabar ya, bersabar. Nah di dalam hadis, nah ini masuk hadis riwayat Muslim dari Sufyan bin Abdullah. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa aku berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Ini sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah, fastaqim ya, beristiqomah. Hadis riwayat Muslim dari Sufyan bin Abdullah. Jadi di sini dikatakan istiqomah. Kata Rasulullah, ya beriman kepada Allah dan istiqomah. Seperti itu. Artinya apa? Ketika kita istiqomah, ya berarti kita sudah menjalankan apa yang diminta oleh Rasulullah. Ini sunnahnya Rasulullah juga. Ya, seperti itu. Istiqomah kita. Ya, ketika kita menjalankan Islam, istiqomah, mendakwahkan Islam juga istiqomah. Termasuk tadi dalam hal bergaul ya. Istiqomah kita agar tidak terpengaruh dengan lingkungan kita yang barangkali melupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan pergaulan ya, pacaran, berdua-duaan ya, bermesraan padahal tadi belum menikah ya kan, bukan mahram ya, seperti itu. Makanya kita tetap istiqomah kepada Allah. Kemudian nah ini di ayat lagi di yang lain surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanannya. Ini diberi petunjuk mereka, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah ini ayat ini adalah ya, kalau tadi kita istiqomah pada pekerjaan, yang kita dapatkan apa? Ya kan? Hasil dari pekerjaan kita itu, kita dapat uang, ya, kita dapat penghargaan dan seterusnya. Kan? Kalau kita belajar dengan istiqomah, apa yang kita dapatkan? Ilmu, makin pinter, makin cerdas. Nah, begitu pula ketika kita konsisten dengan keimanan kita, konsisten dengan amal-amal soleh, dengan Islam. Apa yang dikatakan di sini di Quran surah Yunus ini? Didapatkan adalah apa? Jannatun Naim. Ya, surga yang di bawahnya penuh dengan kenikmatan. Ya. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, di sini dikatakan. Ya, Quran surah Yunus ayat 9. Nah, ini orang-orang yang istiqomah, dia akan senantiasa mendapatkan ini, surga. Ya, yang di dalamnya itu penuh dengan kenikmatan, yang dimana surga itu paling ringan ya, ini surga yang paling ringan ini nikmatnya itu surga apa namanya, kita mendapatkan bidadari. Nah ini luar biasa,
Makanya kita konsisten kalau mau dapat bidadari. Yang dimana bidadari ini cantiknya luar biasa. Artis-artis di Indonesia, artis-artis di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Kan seperti itu. Ya, masa sih kita tidak mau, ya kan? Pastilah kita mau. Maka dari itu kita istiqomah kalau mau dapat surga tadi, yang nikmatnya luar biasa, yang dimana semua di dalamnya adalah kenikmatan yang luar biasa. Di bawahnya mengalir sungai, bahkan di dalam hadis ataupun ayat yang lain dikatakan ada sungai susu, sungai madu. Bidadarinya nanti tinggal pilih. Wah, luar biasa. Ditempatkan di tempat yang terbaik. Ya, semua perhiasan di sana ada. Ya, segala kenikmatan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selama di dunia kita konsisten dalam kebenaran, konsisten dalam keimanan kita, konsisten dalam amal-amal soleh yang kita lakukan. Jangan sampai yang kita lakukan itu adalah amal-amal yang salah. Seperti itu. Konsisten kita, maka surga itu akan kita dapatkan. Ya, seperti itu. Maka disinilah pentingnya kita istiqomah. Terus kita istiqomah, ya. Dari awal tadi kita sudah mendapatkan, ya, pengetahuan tentang Islam itu tadi. Ya, insya Allah kalau kita kenal Islam itu dengan baik, maka kita akan bisa beristiqomah. Jadi kenalkan dulu sehingga kita bisa cinta, ya. Kan ada istilah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, maka kenali dulu, ya kan. Nah, di sini juga lah nanti pentingnya kita menuntut ilmu, ya kan. Makin kita tahu itu makin konsisten gitu, ya. Makin kita tahu mengapa kita harus konsisten, kan seperti itu, ya. Kalau kita semakin tahu mengapa kita harus konsisten, nah itu kita akan makin konsisten. Salah satunya tadi ganjarannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya, di mana terdapat kenikmatan yang luar biasa, ya. Kalau tentang kajian surga ini luar biasa, ya, dan kita sudah pasti semua sudah tahu. Cuma anehnya kita tahu sudah mana surga mana neraka, mana amalan yang membawa kita kepada neraka, mana yang membawa kita kepada surga, kita kan sudah tahu itu rata-rata. Akan tetapi anehnya dari kita itu tadi tidak konsisten kepada keislaman kita, tidak konsisten pada dakwah kita misalnya, tidak konsisten pada amal-amal soleh, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya, dimana saat ini, ya kan, barangkali banyak sekali orang-orang yang tidak istiqomah. Saya pernah lihat ada orang, nah ini kita kembali misalnya dalam hal pergaulan, ya, rajin sholat tapi rajin juga dia itu misalnya pacaran, tidak nutup aurat tapi rajin sholat. Nah itu, ya. Nah mudah-mudahan seperti ini, jalan sholatnya terus jalan, nanti berlanjut kepada nutup aurat, tidak pacaran, ya, seperti itu kan sekarang begitu, ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya kan ada yang tadi sholat tapi dalam hal pergaulan tidak terlaksana dalam hal Islamnya. Ada juga yang memang maksiat terus padahal dia Islam. Seperti itu. Kenapa seperti itu terjadi? Karena pandangan hidupnya. Seseorang itu melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia pahami, tergantung pandangan hidupnya. Nah, kalau pandangan hidupnya adalah sekuler, maka yang dia jadikan sebagai ukuran adalah sekularisme tadi. Apa itu sekuler? Fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Inilah yang dinamakan sekuler. Kalau orang pandangan hidupnya sekuler tadi, ya, dia akan memisahkan hidupnya dari agama. Ya, paling banter dia mengatakan, ya udahlah kalau ibadah kita bawa Islam, kalau kita beramal dalam hal sholat Islam, tetapi dalam hal pergaulan nanti dulu, nggak usah bawa Islam dulu nih, ya kan.
Nah, itu sudah terpengaruh itu. Nah, itu makanya kita hati-hati dengan paham sekuler ini. Ya, memisahkan antara kehidupan dan agama seperti itu. Di dalam Al-Qur'an, nah ini tambahan bahwa kan dikatakan di situ innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada fahsya dan mungkar. Nanti bisa lihat di tafsir ya, fahsya itu apa, mungkar itu apa. Fahsya itu adalah perbuatan keji, perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan maksiat yang berkaitan dengan pergaulan perempuan dengan laki-laki, perbuatan zina dan seterusnya. Itu adalah masuk kategori fahsya. Adapun fahsya'i wal munkar, munkar ini bagian maksiat daripada selain fahsya tadi. Nah, artinya di situ apa? Sholat itu dapat mencegah perbuatan-perbuatan itu. Berarti kalau masih ada perbuatan itu, bisa jadi yang pertama sholatnya tadi tidak beres, tidak benar. Mungkin kita lihat, oh sholatnya sudah bagus, tapi kok masih fahsya, masih munkar misal. Ya berarti barangkali kualitas sholatnya, kekhusyuannya, tumaninahnya masih bermasalah. Ya kan? Atau bisa jadi jumlah rokaatnya masih bermasalah. Ya, sholat 5 waktu tapi yang sunnahnya masih kurang. Nah, bisa jadi kan seperti itu, masih fahsya. Akan tetapi bisa jadi juga sholatnya sudah bagus, jumlah rokaatnya bagus, sunnah-sunnah juga sudah dijalankan, tapi masih saja terjadi kemaksiatan di mana-mana misalnya. Nah, berarti itu ada faktor lain. Apa faktornya? Ya salah satunya tadi adalah paham itu tadi, paham sekularisme. Dia sudah sholat, ya sampai mohon maaf mungkin hitam jidatnya. Akan tetapi misalnya ya, ini yang kalau kita lihat, kalau ada yang seperti itu ya, masih banyak misalnya tetap melakukan fahsya dan mungkar tadi. Nah, itu berarti pemahamannya lagi yang bermasalah. Ya. Ketika pemahaman yang bermasalah, nah, disitulah nanti harus diluruskan dengan dakwah. Kita misalnya nih yang sebagai seorang da'i, kita bisa meluruskan itu, menyampaikan kalimah yang hak kepada mereka, sehingganya mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, teruslah kita beristiqomah dalam kebenaran, teruslah istiqomah kita dalam amal-amal soleh, teruslah kita istiqomah dalam Islam, dalam menjalankan keislaman kita, istiqomah apapun ujian-ujian di kiri dan di kanan kita, di lingkungan kita ataupun di keluarga kita. Ketika ada cemoohan, ketika ada perbuatan orang lain yang menyakiti kita, agar kita tidak istiqomah, jangan dihiraukan. Terus kita lewati ujian itu dengan terus kita konsisten. Ya, kalau ada hal-hal yang ingin kita selesaikan, ya, ketika kita dapat ujian, bisa kita selesaikan ujian itu, selesaikan dengan baik. Terus kita istiqomah kepada Allah, karena dengan istiqomah kita akan mendapatkan jannah, kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kualitas takwa kita itu akan senantiasa meningkat, dan Allah juga, derajat kita di hadapan Allah juga kita meningkat. Bukankah ketika ada ujian, contohnya di sekolah atau di kampus, ketika ada ujian itu kan menunjukkan, ujian itu ingin melihat kita apakah kita itu layak untuk naik tingkat, layak naik semester, atau layak naik kelas. Ketika kita lulus dengan ujian itu, maka kita naik tingkat, naik semester, naik kelas. Begitu pula ketika ada ujian dalam kita beristiqomah, ada ujian, disitulah Allah melihat derajat ketakwaan kita ini meningkat enggak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita istiqomah, dan dengan itu kita dapatkan surganya, dan kita naik tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada pertanyaan atau komentar. Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Semoga kita terus istiqomah, terus kita menjadi
mukmin, muslim sejati yang senantiasa istiqomah dalam keimanan, keislaman kita. Semoga kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.